menonton. Saksikan sesian, mari jangan lupa subscribe dan share serta tekan tombol loncengnya. Nah, inilah kesaksian para mereka yang terpanggil menjadi biara dan biarawati. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Yuk. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan jalan mana yang terbaik untuk kita. Tanpa kita sadari dan pahami, Tuhan selalu memiliki rencana sendiri untuk semua manusia ciptaannya. Ia memilih siapa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Kali ini kita akan mengulas tentang 7 tokoh publik versi sahabat Katolik yang memutuskan hidupnya menjadi seorang biarawan biarawati. Tetapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Tokoh publik yang pertama, Suster Martina Purdy. Sebuah berita menarik datang dari London. Wartawati BBC Martina Purdy mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya dari lembaga penyiaran Inggris yang legendaris itu pada 10 Oktober 2014 lalu. Hal ini cukup mengejutkan karena perempuan berwajah cantik ini memiliki karir cemerlang sebagai wartawan politik. Dalam 15 tahun terakhir, Purdy dapat dikatakan satu dari sedikit wanita paling terkenal di BBC Irlandia Utara berkat laporan-laporan jurnalistiknya. Tak kurang dari 25 tahun umurnya dihabiskan dengan berkarir sebagai wartawan. Pengunduran dirinya lebih mengejutkan lagi bila menyimak alasannya. Dikenal sebagai penganut Katolik yang taat, Purdy mundur dengan alasan ingin memasuki dunia baru, yaitu dunia keagamaan dengan bergabung pada sebuah kongregasi gereja Katolik. Awalnya ia tidak menyebutkan nama kongregasi tersebut, namun sebuah foto yang diambil 2 hari setelah pengumuman pengunduran dirinya mempertunjukkan ia berjalan kaki bersama 6 biarawati menuju Katedral St. Peter di Belfast. Para biarawati yang menemaninya berasal dari Biara Adoration Convent. Saya tahu banyak orang tidak akan memahami keputusan ini, kata mantan wartawan Irish News ini dalam keterangan resminya, sebagaimana dilansir oleh sejumlah media internasional. Ini merupakan keputusan yang tak mudah saya ambil, tetapi merupakan keputusan yang saya cintai dan memberi sukacita besar. Saya memohon dukungan doa seiring dengan langkah saya memulai jalan ini dengan segala kerendahan hati, iman, dan kepercayaan. Ini adalah keputusan yang sangat pribadi. Saya meminta media menghormati privasi saya dan privasi kongregasi tempat saya bergabung, karena saya akan menghadapi tantangan baru dalam hidup saya, kata Purdy dalam keterangan resminya. Tokoh publik yang kedua, Suster Andrea Jaeger. Pada tahun 2008 lalu, dunia tenis dikejutkan dengan keputusan Andrea Jaeger untuk bergabung dengan Ordo Biarawati Dominika di Amerika Serikat. Jaeger adalah salah satu petenis terkenal di masa jayanya. Di usia 16 tahun, perempuan kelahiran Chicago berdarah Jerman ini sudah menduduki urutan kedua daftar petenis perempuan terbaik dunia. Sejak masih usia 14 tahun, ia sudah kerap disejajarkan dengan nama-nama petenis hebat seperti Chris Evert, Jane Billie King, dan Martina Navratilova. Peter Robertson yang menyusun sebuah narasi tentang Jaeger berjudul Why I Become Unknown by former tennis star Andrea Jaeger dan dilansir oleh Mail Online, mengungkapkan keputusan menjadi biarawati itu bagi Jaeger merupakan bagian dari perjalanan dan pertumbuhan imannya. Jaeger mengakui sejak kecil ia sudah merasa hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Menurut dia, sejak anak-anak dirinya rajin berdoa, walaupun orang tuanya bukan orang yang religius. Ia juga merasakan bahwa panggilan Tuhan baginya untuk menolong orang susah sudah ada sejak sebelum ia menerjuni dunia tenis. Orang tua saya memang tidak pernah ke gereja, kami tidak memiliki Alkitab di rumah. Tetapi apapun alasannya, saya merasakan Tuhan memberi saya karunia iman. Saya selalu berdoa sejak saya kecil, tidak ada yang mengajari saya untuk melakukan itu. Saya tidak mempelajarinya di sekolah atau di TV. Tapi saya tahu betul bahwa Tuhan ada dan kami bersahabat serta memiliki hubungan pribadi. Tidak ada keluarga yang tahu bahwa saya berdoa setiap hari dalam hidup saya, kata Jaeger. Tahun 1985, Jaeger mengalami cedera di bahu. Itu menjadi alasan baginya mundur total dari dunia tenis. Ia meninggalkan hiruk-pikuk dunia selebriti lalu mendirikan sebuah lembaga amal, Little Star Foundation, yang kegiatannya menolong anak-anak penderita kanker. Namun ternyata panggilan itu untuk mengabdi kepada Tuhan ia rasakan tidak cukup sampai di situ. Pada tahun 2006, ia meraih gelar dalam bidang Ministry Training and Theology. Lalu ia bergabung pada Dominican Sisterhood Program yang menjadi jalan baginya menjadi biarawati. Ini merupakan disiplin yang ketat, kata dia menceritakan bagaimana hidupnya di biara. Saya bangun pukul 4 pagi, berdoa dan menelaah Alkitab, lalu mulai bekerja pukul 5 atau 6 di lembaga amal, menyusun program dan menjalankannya, kata dia. Public figure yang ketiga, Suster Dolores Hart.
Menjadi biarawati Ordo Benediktin awalnya tak ada di benak Suster Dolores Hart OSB ini. Ia lahir dan tumbuh dari keluarga non-Katolik. Relasi orang tuanya runyam ketika ia baru berusia 3 tahun orang tuanya bercerai. Sejak itu, perempuan kelahiran Chicago, Amerika Serikat 20 Oktober 1938 ini diasuh oleh kakek dan neneknya. Panggilan menjadi biarawati kian mustahil terjadi. Karirnya sebagai artis muda di jagat perfilman naik daun. Sederet peran di film layar lebar, televisi, dan teater pernah ia lakoni. Beberapa aktor kondang seperti Elvis Presley, Hugh O'Brian, Stephen Boyd, Montgomery Clift, George Hamilton, dan Robert Wagner menjadi lawan mainnya. Perannya sebagai Jessica Poole di The Pleasure of His Company mendapat Theatre World Award dan nominator Tony Award. Dengan ketenaran dan bonansa dari dunia showbiz itu, bagaimana mungkin ia ingin mengenakan jubah dan kerudung suster? Namun seperti tertulis dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dolores pun melangkah dari gemerlap Hollywood menuju biara kontemplatif Regina Laudis, Connecticut, Amerika Serikat. Tokoh publik yang keempat, Romo Philip Mulrin. Philip Mulrin lahir di Belfast dan memulai karirnya sebagai pesepak bola di parokinya. Ia kemudian dilirik oleh Manchester United karena bakatnya yang luar biasa pada umur 14 tahun. Karena bakatnya yang luar biasa itu, pihak MU mulai mengontraknya untuk sekolah bola selama 2 tahun. Setelah tamat SMA pada tahun 1994, Philip bergabung secara penuh sebagai pemain profesional dengan 4 tahun kontrak. Setelah pensiun dari karir sepak bola, Philip masuk seminari Projo di St. Malachis, Belfast. Menghabiskan 2 tahun belajar filsafat di Queen's University Belfast dan Merivale Institute. Philip menyelesaikan studinya di bidang filsafat lalu melanjutkan ke Pontifical Irish College Roma untuk belajar teologi selama 1 tahun di Universitas Gregoriana sebelum memutuskan untuk memasuki kehidupan religius. Philip memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Dominikan dan memulai masa novisiatnya di Cork pada tahun 2012. Mari kita dukung Romo Philip dengan doa sehingga perjalanan panggilannya mulus dan ia bisa setia sampai mati. Tokoh publik yang kelima, Suster Esmeralda Solis Gonzales. Esmeralda Solis Gonzales, seorang ratu kecantikan Meksiko, memiliki kisah perjalanan iman yang luar biasa. Dia meninggalkan karirnya tersebut untuk menjadi seorang biarawati di salah satu ordo susteran di negaranya. Selain karena cerdas dan berprestasi, gadis yang biasa disapa Esme Solis ini juga memiliki paras yang sangat cantik dan tubuh yang indah. Terlihat dari foto-fotonya, ia adalah gadis muda yang seolah terlahir sempurna. Boleh dibilang Esmeralda adalah gadis yang berkarir, sukses di usianya yang masih sangat muda. Bermodalkan prestasi yang sudah diraihnya, gadis 22 tahun ini bisa saja menapaki tangga-tangga kesuksesan lainnya dengan mudah, namun ia menolak dan meneruskannya. Namun dia memilih jalan yang tidak biasa, sebuah jalan yang mungkin akan dihindari oleh sebagian orang ketika impian dan harapan mereka sudah terwujud. Dia memilih menjadi seorang biarawati yang artinya dia meninggalkan segala yang dimilikinya dan menjadi kekasih Tuhan dalam semangat pelayanan terhadap sesama. Gadis kelahiran 12 April 1997 ini meninggalkan popularitasnya dan bergabung dalam kongregasi suster misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus. Esmeralda Solis Gonzales mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Secara pribadi, dirinya sudah cukup lama mengenal suster-suster misionaris Klaris. Ia pernah menghadiri kegiatan misi dan panggilan yang diselenggarakan tarekat tersebut. Tokoh publik yang keenam, Romo John Bartunek. Kisah perjalanan hidup John Bartunek hingga menjadi pastor Katolik yang terkenal seperti sekarang terbilang unik dan mengagumkan. Dulu ia adalah seorang pemeluk agama Kristen evangelis yang taat. Tapi akhirnya ia masuk Katolik, tak sampai di situ saja. Ia pun memutuskan masuk seminari hingga menjadi seorang pastor. Setelah menuntaskan kuliah, Bartunek mulai tertarik untuk menjadi Katolik. Ia pun mulai belajar tentang agama Katolik. Setahun kemudian, pada 1991, ia dibaptis menjadi Katolik. Dengan wajah tampannya, Bartunek mudah untuk mengembangkan bakat-bakat dan profesinya. Tak tanggung-tanggung, pemuda berparas menawan itu merambah ke dunia film. Bartunek pun mulai menjadi aktor profesional di Chicago, Amerika Serikat. Namun rupanya dunia akting tak membuatnya nyaman. Pada 1993, Bartunek memutuskan masuk seminari dan bergabung ke kongregasi Legionaries of Christ. Mulai saat itulah ia mengawali kisah panggilannya menjadi imam. Tokoh publik yang ketujuh, Suster Lucy Agnes.
Agustus 2017 lalu, jagat sosial media Indonesia dihebohkan berita heboh mengenai seorang perempuan kaya raya yang merupakan anggota keluarga dekat orang terkaya di Indonesia dari kelompok usaha jarum namun memilih selibat kaum miskin atau menjadi seorang suster biarawati. Dia adalah Suster Lucy Agnes yang memutuskan bergabung dengan tarekat Bunda Teresa. Suster Lucy Agnes merupakan putri pasangan Paul Darmoko dan Cicil Darmoko. Cicil merupakan nama Tionghoa Giok Liu. Giok Liu, ibunya Suster Lucy Agnes, sepupu pemilik Jarum, konglomerat terkaya nomor 1 di Indonesia. Semula orang tuanya tidak menyetujui sang putri memilih menjadi biarawati. Pada awalnya Tante Giok Liu nangis waktu anaknya ini bilang mau jadi suster. Sekarang sih mama papanya bangga banget, ujar kerabat Suster Lucy yang tidak ingin disebut namanya, seperti dilansir oleh media Tribun Bali. Itulah ketujuh tokoh publik yang memutuskan mengabdikan hidupnya untuk bekerja melayani di ladang Tuhan. Mari kita doakan semoga mereka tetap setia menjadi pelayan umat Allah. Ditunggu ya ulasan-ulasan kami berikutnya. Tuhan memberkati.